Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 9 reguler B, semester 4, jurusan D3 Kebidanan, Politeknik Kesehatan Surakarta, akan mendemonstrasikan asuhan persalinan normal 58 langkah. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Windari Rahayu. Saya Rosali Artiana Ikaristi. Saya Putri Anggreni Sari. Saya Cindy Karunia. Saya Rika Widianingrum. Saya Indah Diani Putri. Saya Tiffany Julian Bermas Putri. Saya Padamsi Desi Pursasanti. Saya Lizan Fariha. Saya Sri Rezeki Lestari. Saya Kusnul Putri Maharani. Saya Nurima Anastafia. Saya Usahidra Mayasari. Saya Unika Prabanis Cahyani. Saya Wiwin Ernawati. Saya Pradipta Putri. Saya Nani Lestari. Saya Intan Permatasari. Dan saya Nini Widyanti. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Berikut ini kami akan memperkenalkan berbagai macam peralatan 58 langkah APN. Yang pertama yaitu kacamata, selanjutnya topi pelindung, waslap 1 buah, topi bayi, celemek, perlak, 2 buah kain putih, 2 buah handuk, 1 buah kain, selanjutnya baju ibu. Berikutnya adalah tempat untuk penyimpanan plasenta. Kom berisi kapas, kom berisi kasa, linek, 2 buah bengkok, kom berisi betadin. Selanjutnya yaitu bak instrumen berisi gunting episiotomi. Selanjutnya gunting tali pusat, spet 1 buah, klem 2 buah, setengah koker, 2 pasang handscoon, oksitosin, salep mata eritromisin, tali pusat. Selanjutnya yaitu baskom berisi air klorin, baskom berisi air DTT, dan yang terakhir 2 buah ember untuk tempat sampah basah dan tempat sampah kering. Selanjutnya yaitu pantum ibu dan pantum bayi serta plasenta. Selanjutnya yaitu korentang. Kami akan mendemonstrasikan 58 langkah asuhan persalinan normal. Mengenali gejala dan tanda kala 2. 1. Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala 2. Ibu merasa ada dorongan kuat dan meneran. Ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat dan rektum dan vagina. Perineum tampak menonjol. Vulva dan sphincter ani membuka. Menyiapkan pertolongan persalinan. Yang pertama, pastikan kelengkapan peralatan, bahan, dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan dan menata laksanakan komplikasi ibu dan bayi baru lahir. Untuk asfiksia, tempat datar dan keras, 2 kain dan 1 handuk bersih dan kering. Lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi.
menggelar kain di atas perut ibu dan tempat resusitasi serta ganjal bahu bayi. Memakai APD dan kelengkapannya. Memakai celemek dan APD. Memakai APD. Memakai APD. Melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai. Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir. Kemudian keringkan tangan dengan tisu atau handuk yang bersih dan kering. Memakai sarung tangan DTT untuk pemeriksaan dalam. Memasukkan oksitosin 10 UI ke dalam tabung plastik dengan menggunakan tangan yang memakai sarung tangan DTT dan meletakkan kembali ke partus set atau wadah DTT serta memastikan tidak terjadi kontaminasi pada tabung plastik. Memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik. Bu, saya periksa dulu ya, Bu. Pembukaan lengkap. Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang sudah dibasahi air DTT. Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang sudah dibasahi air DTT. Jika introitus vagina, perineum atau anus terkontaminasi tinja, bersihkan dengan seksama dengan cara menyeka dari depan ke belakang. Membuang sampah kas atau kasa pembersih yang terkontaminasi dalam wadah yang tersedia. Mengganti sarung tangan jika terkontaminasi. Mengganti sarung tangan jika terkontaminasi. Dekontaminasi, lepaskan dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Bu, tarik nafas ya, Bu.
Bu, ini pembukaannya sudah lengkap. Tarik nafas ya, Bu. Dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5% dan kemudian lepaskan dan rendam dalam keadaan terbalik serta merendamnya dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Mencuci tangan setelah sarung tangan dilepaskan. Memeriksa DJJ setelah kontraksi berakhir atau saat uterus relaksasi untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal, yaitu 100-100 kali per menit. Bu, pinjam tangannya ya, Bu. Memberitahukan bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik dan membantu ibu dalam menemukan posisi yang nyaman sesuai dengan keinginannya. Ibu, ini ibunya sudah pembukaan lengkap ya, Bu. Janinnya juga sudah, DJJ-nya bagus. Nah, ini udah mulai proses persalinan. Silahkan bantu ibunya dengan posisi senyaman mungkin ya, Bu. Ibu bisa berada di belakang. Bu, ini kan sudah mulai proses persalinan. Bu, ini kan sudah mulai proses persalinan. Pembukaannya sudah lengkap. Tadi sudah saya periksa detak janinnya itu baik. Ibu untuk antisipasinya ya, nanti ibu bisa memberikan semangat, juga bisa membantu posisi nyaman ibunya saat melahirkan. Terima kasih, Bu. Meletakkan handuk bersih di atas perut ibu jika kepala bayi telah terlihat di vulva 5-6 cm. Bu, saya pasang ya, Bu, handuknya. Meletakkan kain yang bersih dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu. Bu, tolong bokongnya diangkat. Buka tutup partus set dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Membuka tutup partus set dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. Kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan kepala bayi. Anjurkan ibu untuk meneran perlahan atau bernafas cepat dan dangkal. Ayo, Bu,
Ngeden, Bu. Tarik nafas, Bu, pelan-pelan. Ayo, Bu. Ayo, Bu, terus, Bu. Terus. Tarik nafas, Bu. Ayo, Bu, bagus, Bu. Ya, terus, Bu. Terus. Ini. Ayo, Bu, terus, Bu. Terus, Bu, tarik nafas. Ya, bagus, Bu. Bagus. Periksa kemudian adanya lilitan tali pusat. Ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi dan kemudian meneruskan segera proses kelahiran bayi. Jika tali pusat melilit leher bayi dengan longgar, lepaskan lewat bagian atas kepala bayi. Tali pusat melilit leher bayi dengan longgar, lepaskan lewat bagian atas kepala bayi. Jika tali pusat melilit leher secara kuat, klem tali pusat Jika tali pusat melilit leher secara kuat, klem tali pusat di dua tempat dan potong di antara dua klem tersebut. Tunggu kepala bayi mengadakan putaran paksi luar secara spontan. Menunggu kepala bayi mengadakan putaran paksi luar secara spontan. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparental. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Ayo, Bu. Terus, Bu. Dengan lembut, gerakkan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan atau anterior muncul di bawah arkus pubis dan kemudian gerakkan ke arah atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu belakang atau posterior. Setelah bahu dan lengan lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan, dan siku sebelah bawah. Menggunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran lengan atas atau anterior berlanjut ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Pegang kedua mata kaki atau masukkan telunjuk di antara kaki dan pegang masing-masing mata kaki dengan ibu jari dan jari-jari lainnya. Melakukan penilaian secara selintas. Apakah bayi menangis kuat dan bernafas tanpa kesulitan? Apakah bayi bergerak dengan aktif? Jika bayi tidak menangis, tidak bernafas, atau megap-megap, lakukan langkah resusitasi. Keringkan tubuh bayi, mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya, kecuali bagian tangan, tanpa membersihkan vernix. Kemudian, handuk dan kain kering, biarkan bayi di atas perut ibu. Periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. Bu, saya periksa ya, Bu. Ya. Beritahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik. Bu, saya suntik ya, Bu. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit secara intramuskuler di sepertiga paha atas ibu bagian distal lateral. Dengan melakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Bu, saya suntik ya, Bu. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem, kira-kira 3 cm dari tali pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah distal
dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit dengan melindungi perut bayi dan melakukan pengguntingan tali pusat di antara 2 klem tersebut. Tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi, kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya. Melepaskan klem dan masukkan dalam wadah yang telah disediakan. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu. Meluruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada ataupun di perut ibu. Mengusahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu. Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan pasang topi di kepala bayi. Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 sampai dengan 10 cm dari vulva. Meletakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simfisis untuk mendeteksi. Tangan lain mengangkatkan tali pusat. Meletakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simfisis, dengan tangan lain memegangkan tali pusat. Meletakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di atas simfisis, dengan tangan lain menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atas atau yang disebut dengan dorsokranial secara hati-hati untuk mencegah terjadinya inversio uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 sampai dengan 40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi prosedur di atas. Jika uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu, suami, atau anggota keluarga untuk melakukan stimulasi puting susu. Bu, terus Mbak tolong ya Mbak, putingnya di rangsang. Melakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas. Minta ibu meneran nafas, Bu, sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas mengikuti poros jalan lahir. Pada saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin. Dengan lembut dan perlahan melahirkan selaput ketuban tersebut. Jika selaput ketuban robek, memakai sarung tangan DTT atau steril dan memeriksa vagina dan serviks ibu dengan seksama. Menggunakan jari tangan, klem, forceps DTT
steril untuk melepaskan bagian selaput yang tertinggal. Rangsangan taktil atau masase uterus segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir. Melakukan masase uterus, meletakkan telapak tangan di fundus dan melakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi. Fundus menjadi keras. Melakukan tindakan yang diperlukan jika uterus tidak berkontraksi setelah 15 detik masase. Periksa kedua sisi plasenta. Memeriksa kedua sisi plasenta, baik yang bagian ibu maupun bayi, dan pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Memasukkan plasenta ke dalam kantung plastik atau tempat khusus. Memasukkan plasenta ke dalam kantung plastik atau tempat khusus. Mengevaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan. Bila ada robekan yang menimbulkan perdarahan aktif, segera lakukan penjahitan. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam. Membiarkan bayi tap kontak ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusui dini dalam waktu 30 sampai dengan 60 menit. Bayi cukup menyusu dari 1 payudara. Biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam walaupun bayi sudah berhasil menyusu. Setelah 1 jam, lakukan penimbangan atau pengukuran bayi. Beri tetes mata, antibiotika, profilaksis, dan vitamin K1 1 mg intramuskuler di paha kiri anterolateral. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Meletakkan bayi dalam jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bisa disusui. Meletakkan kembali bayi pada dada ibu bila bayi belum berhasil menyusu di dalam 1 jam pertama dan biarkan sampai bayi berhasil menyusu. Melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah pendarahan pervaginam 2-3 kali selama 15 menit pertama pasca persalinan. Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan, setiap 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan. Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, lakukan asuhan yang sesuai untuk menata laksana atonia uteri. Ajarkan ibu dan keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Ibu, nanti agar kontraksinya itu baik, biar cepat pulih, ibu nanti melakukan masase seperti ini ya Bu, seperti ini. Nah, dari sini seperti ini, diputar ya.
Ya, Bu. Diputar searah jarum jam seperti itu. Agar kontraksinya baik seperti itu. Kontraksi yang baik seperti apa? Kontraksi yang baik itu nanti kontraksi yang kuat, keras, agar proses penyembuhan berjalan lancar. Ya, Bu. Mengevaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah, memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan, memeriksa temperatur tubuh ibu setiap jam selama 2 jam pertama pasca persalinan, melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak normal, pemeriksaan kembali bayi untuk pastikan bahwa bayi bernafas dengan baik 40 sampai dengan 60 kali per menit, serta suhu tubuh normal 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi. Cuci dan bilas peralatan setelah didekontaminasi. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah. Bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT, membersihkan sisi cairan ketuban, lendir, dan darah. Membantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Memastikan ibu merasa nyaman. Bu, dipakai dulu ya, Bu. Saya bantu, Bu. Dipakai bajunya ya, Bu. Mari, Bu, saya bantu, Bu. Membantu ibu memberikan ASI dan menganjurkan keluarga untuk memberikan ibu minum dan makanan yang diinginkan. Ibu, bayinya selalu diberi ASI ya, Bu. Setiap 2 jam sekali, bayinya tetap harus disusui. Biar bayinya terpenuhi nutrisinya. Mencelupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%. Membalikkan bagian dalam keluar dan rendam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Melengkapi partograf pada halaman depan dan belakang, periksa, tanda vital dan asuhan skala 4. Sekian demonstrasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalam.